Selamat siang anak-anakku kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran biologi. Dan untuk episode kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab persilangan yang merupakan bagian dari genetika. Lebih khususnya lagi adalah mengenai hukum Mendel. Karena nanti pada bab persilangan itu selain hukum Mendel juga ada beberapa pola pewarisan sifat. Ya, ada penyimpangan semu hukum Mendel dan ada juga pola-pola hereditas pada manusia. Oke, baiklah anak-anakku. Jadi untuk kali ini Ibu hanya akan membahas mengenai hukum Mendel. Kalian masih ingat waktu kelas 9 kalian sudah pernah mempelajari mengenai genetika dan hukum Mendel. Hukum Mendel itu ada dua, ya. Ada hukum segregasi, hukum pemisahan, dan ada hukum asortasi, hukum pemilihan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang disebut dengan segregasi dan apa yang disebut dengan asortasi, ya. Jadi, hukum segregasi dan hukum asortasi Mendel itu berlaku untuk proses pembentukan gamet, ya. Dengan syarat bagaimana bahwa gen-gen, ya, gen-gen yang kita bahas tadi itu terletak pada kromosom yang berbeda. Jadi kalau ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka ada 4 macam gen dan ini harus kita asumsikan bahwa keempat macam gen ini ada pada kromosom yang berbeda. Jadi ada pada keempat kromosom juga. Oke. Nah, apa yang disebut dengan hukum segregasi? Hukum memisah secara bebas. Jadi genotip ini A besar A kecil, B besar B kecil, pada saat dia akan membentuk gamet, maka si gen-gen tadi yang tadinya berpasangan dengan homolognya itu akan memisah secara bebas. Oke? Ya. Jadi A besar dengan A kecil memisah, B besar dengan B kecil juga memisah. Nah, nanti setelah mereka itu memisah, maka mereka itu akan memilih pasangannya juga secara bebas. Ya. Jadi bisa saja terjadi A besar akan bergandengan dengan B besar. Tapi bisa juga A besar bergandengan dengan B kecil. Nah, itulah yang dinamai dengan asortasi, memilih secara bebas. Gitulah anak-anak mengenai hukum Mendel, tapi ada syaratnya tadi, ya, bahwa si gen-gen tadi itu terletak pada kromosom yang berbeda. Jadi kalau ada 4 gen, maka asumsinya adalah ada 4 kromosom. Kalau ada 6 gen, jadi misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil genotipnya, maka ya di sini juga diasumsikan ada 6 kromosom. Jadi A bisa saja bertemu A besar bertemu dengan B besar dengan C kecil, bisa A besar bertemu dengan B kecil dengan C besar, bisa, ya, memilih. Jadi A besar memilih B kecil, C besar, bisa. A besar memilih B besar, C kecil, bisa. Nah, demikianlah yang disebut dengan hukum segregasi dan asortasi. Oke. Nah, Pak Mendel tidak berhenti sampai di situ, ya. Beliau itu terus melakukan percobaan-percobaan, ya, dengan kacang kapri, ya. Baik itu percobaan pada persilangan yang hanya mengamati satu sifat beda, mengamati 2 sifat beda, atau juga bahkan lebih, ya. Nah,
Sekarang Ibu hanya akan memberikan persilangan ya menurut hukum Pak Mendel yang mengamati satu sifat beda yang disebut dengan persilangan monohibrid dan persilangan yang mengamati dua sifat beda yang disebut dengan persilangan dihibrid. Oke, baiklah anak-anakku. Ya, persilangan monohibrid. Jadi di sini Ibu misalkan ada induk yang memiliki alel heterozigot. Alel heterozigot itu adalah alel yang terdiri atas gen yang berbeda. Ada gen B besar dan ada gen B kecil. Biasanya gen yang dilambangkan dengan huruf besar itu menggambarkan gen yang punya sifat dominan atau menutup. Sedangkan gen yang dilambangkan dengan huruf kecil itu biasanya melambangkan gen yang memiliki sifat resesif atau ditutup. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan bahwa B besar misalkan adalah gen yang mengatur bentuk dari biji bulat yang punya sifat dominan terhadap biji yang bentuknya lonjong. Ya, yang diatur oleh gen B kecil. Oke? Nah, jadi misalnya terjadi persilangan dari induk B besar B kecil, genotip B besar B kecil dengan genotip sesamanya. Nah, induk yang seperti ini yang memiliki genotip seperti ini, maka dia akan memiliki fenotip bulat. Paham nggak? Kenapa? Karena sifat dari gen B besar ini mengekspresikan bentuk bulat dan dia menutup sifat B kecil, sehingga genotip B besar B kecil akan memiliki fenotip bulat. Ya, tentu saja yang di sini juga sama. Oke. Nah, apabila genotip ini akan membentuk gamet, maka akan terjadi hukum Mendel. Sehingga genotip B besar B kecil ini bisa membentuk dua macam gamet. Bisa B besar, bisa B kecil. Kalau kita silangkan hasil persilangan tersebut, maka akan menghasilkan anakan dengan genotip B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Dari mana? Di sini kan juga membentuk gamet B besar, B kecil. Oke? Jadi kalau B besar bertemu dengan B besar, maka dia menghasilkan ini. Kalau B besar bertemu dengan B kecil, menghasilkan ini, ternyata ini juga menghasilkan ini. Oke? Dan kalau ini bertemu dengan ini, menghasilkan ini. Sehingga rasionya genotip yang B besar dan B kecil itu adalah 25%, sedangkan genotip yang B besar B kecil adalah 50%. Oke, baiklah. Kemudian kita lihat fenotipnya. Nah, fenotipnya B besar bulat. B besar B kecil juga bulat. Ya. Jadi fenotip ini dan ini itu sama, yaitu bulat. Sehingga fenotip bulat itu adalah 75%. Sedangkan B kecil itu mengekspresikan fenotip lonjong. Ini jumlahnya 25%. Nah, ini untuk persilangan yang monohibrid. Ya. Bagaimana dengan persilangan yang mengamati dua sifat beda? Ya. Nah, kalau tadi di sini B besar itu mengekspresikan sifat bulat, B kecil mengekspresikan sifat lonjong. Nah, K besar ya, di sini K besar itu mengekspresikan warna kuning yang dominan terhadap warna
hijau yang diekspresikan oleh gen K kecil. Oke, jadi pada persilangan dihibrid yang dicontohkan di sini itu mengamati dua sifat. Yang pertama adalah sifat dari bentuk biji, yang kedua adalah sifat dari warna biji. Oke kan? Paham? Oke, lanjut ya. Nah, untuk genotip seperti ini bila disilangkan dengan sesamanya, siapa yang tahu apa fenotipnya? Oke, betul. Bulat kuning, ya. Karena bulat dominan terhadap lonjong dan kuning dominan terhadap hijau. Jadi, ini memiliki fenotip bentuk bulat dan warna kuning. Tentu saja induk yang satu juga demikian. Nah, pada genotip seperti ini yang memiliki dua pasang alel, ya, maka akan bisa dibentuk 4 macam gamet. Bisa B besar K besar, bisa juga B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kan? Tentu saja induk yang sebelah kiri juga akan sama membentuk gamet, ya. Oke. Nah, ini ibu akan buat satu papan catur yang bisa memudahkan kalian nanti untuk memahami mengenai persilangan ini. Oke. Nah, ini sudah ibu buatkan papan caturnya. Nah, kita lihat pada diagonal ini, ya nak, kita lihat. Nah, ini apa genotipnya jadi? Kalau misalnya gamet ini bertemu dengan gamet ini, maka genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat pada kotak ini, dan kotak ini, ternyata genotipnya sama. Genotipnya identik. Sama persis identik, ya. Jadi diagonal ini akan memiliki genotip heterozigot penuh, heterozigot baik B maupun K, ya, dan ini identik, ya. Kemudian untuk diagonal ini, mari kita lihat. B besar, bagus. Yang ini, oke, bagus, ya. Yang ini, ya, bagus. Dan yang terakhir, betul, B kecil, K kecil, K kecil. Oke, coba perhatikan kalian. Apa yang bisa diamati dari sini? Bahwa genotip yang terdapat pada kotak dengan diagonal seperti ini semuanya homozigot. Ya, oke. Ya, jadi ada satu keteraturan. Kemudian yang ini, kotak ini akan berpasangan, dia akan memiliki genotip identik. Ini berpasangan dengan ini, sama identik. Ini juga dan ini juga. Mari kita buktikan. Oke? Betul? Ya. Ya. Kemudian ini dengan ini. Mari kita buktikan juga. Oke. Ini dan ini, oke? Ya, itu ada satu keteraturan dan yang ini adalah B kecil, K besar, K kecil. Ini juga B kecil, K besar, K kecil. Oke. Nah, ada satu keteraturan bukan? Ya. Nah, oke. Nah, sekarang mari kita lihat, ya. Ini sudah tidak berguna, maka akan ibu hapuskan. Mari kita lihat bagaimana, ya, bagaimana genotip dari anakan ini. Ini kan parentalnya, ya. Nah, ini semua di sini adalah filialnya yang terdapat di dalam papan catur ini. Kita lihat, ya, untuk filial genotipnya dulu ya nak, ya. Maka ada berapa macam genotip?
Oke, ini sama ya. B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian ini satu macam, jadi ibu hanya tulis satu ya nak ya. Kemudian yang ini ada 4 ya nak ya. B besar B besar, K besar K besar, B besar B besar, K kecil K kecil, B kecil B kecil, K besar K besar, B kecil B kecil, K kecil K kecil. Sudah 5 macam genotip. 6, 7, 8, 9 ya nak ya. Jadi nanti kalian ini sendiri coba boleh ibu tuliskan. B besar B besar, K besar K kecil, kemudian B besar B kecil, K besar K besar, kemudian B besar B kecil K kecil K kecil, kemudian B kecil B kecil, K besar K kecil. Jadi jumlah genotipnya semuanya pada persilangan dihibrid bila kedua induknya itu heterozigot akan menghasilkan 9 macam genotip. Kalau untuk yang monohibrid akan menghasilkan 3 macam genotip. Oke? Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Nah, kita lihat ada satu keteraturan juga untuk fenotipnya. Nah, ini adalah yang ibu ini kan adalah peta dari keteraturan tadi, bentuk segitiga. Nah, segitiga ini akan memiliki fenotip yang sama, yaitu bulat kuning. Ini bulat kuning bisa kalian buktikan bulat kuning semua, ya. Jadi mungkin ibu ada baiknya tuliskan B dot itu bisa diisi sesama besar atau kecil, bisa diisi sesama dominan atau juga resesif, ya. Nah, ini memiliki fenotip bulat kuning, ya. Kemudian yang ini ada satu keteraturan lagi, yang ini. Nah, yang ini maaf ya, ini maaf, ini ya, ini ya, ini adalah bulat hijau. Jadi dia adalah bulat hijau, nah ya. B dot K kecil K kecil. Kenapa untuk gen-gen resesif ibu langsung tuliskan, tidak ibu beri tanda dot? Karena ini tidak mungkin ada gen yang lain, dia pasti kecil, ya. Nah, kita lanjut ya. Kemudian yang ini, nah, yang ini, ya. Oke, coba perhatikan B kecil B kecil B kecil, maka fenotipnya adalah B kecil tadi apa? Ya, adalah lonjong, ya. K besar kuning, ya. Jadi fenotip yang ketiga adalah lonjong kuning. Dan fenotip yang terakhir adalah yang B kecil pada kotak terakhir ini adalah lonjong hijau. Baik, kalian bisa lihat keteraturan bahwa fenotip pada persilangan dihibrid itu akan ada 4 macam. Jadi fenotip anakannya pada persilangan dihibrid bila kedua induknya sama-sama heterozigot, maka dia akan memiliki 4 macam fenotip. Nah, kalau untuk yang monohibrid dia hanya memiliki 2 macam fenotip. Di sini bulat dan lonjong. Oke, sudah dapat 2 kesimpulan bahwa genotip, ya, kalau untuk monohibrid ada 3, kalau untuk dihibrid ada 9, fenotip ada untuk monohibrid 2, untuk dihibrid ada 4. Baik. Nah, gamet untuk monohibrid ada 2, untuk dihibrid gametnya ada 4. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah gamet dari induk. Oke. Nah, jadi apa yang bisa disimpulkan dari eksperimen yang dibuat oleh Pak Mendel tadi? Itu ternyata bisa dirumuskan, ya. Nah, rumusannya adalah seperti ini.
Yang pertama, jumlah gamet parentalnya ya. Jumlah gamet untuk P adalah 2 pangkat N. Kemudian yang kedua, jumlah macam fenotip ya nak ya adalah 2 pangkat N juga. Tadi dalam hal ini 2 ya. Kalau N itu N adalah sifat beda dan harus dalam kondisi heterosigot. Nih heterosigot. Ya. Jadi kalau persilangan monohibrid N-nya berarti ya betul 1. Kalau dihibrid 2. Trihibrid 3. Oke, begitu ya. Nah, kemudian jumlah macam genotip itu adalah 3 pangkat N. Ya. Nah, ini untuk yang dihibrid ada 9. Dapatnya dari mana 9? Dari 3 pangkat 2. Kalau yang monohibrid tadi 3 pangkat 1. Jadi ada 3 tadi. Masih ingat? B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Ada 3. Ya. Kalau dihibrid ada 9. B besar, B kecil. Nah, ini dia yang tertulis di sini. Oke. Jelas sampai sini, Nak? Satu lagi yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai rasio fenotip ya. Rasio fenotipnya itu akan mengikuti dari hukum segitiga Pascal. Nah, jadi dari rumusan percobaan Pak Mendel yang terakhir adalah rasio fenotipnya. Tentu saja rasio fenotip dari anakannya atau filialnya itu mengikuti hukum segitiga Pascal. Ya, 3, 3, 1. Ini adalah untuk rasio persilangan yang mono, ini untuk yang di, ini untuk yang tri, dan seterusnya. Oke, kita buktikan untuk yang mono dulu ya. Jadi untuk yang mono, maka karena mono, maka pangkat tertingginya adalah N-nya adalah 1. Jadi 3 pangkat 1. 1 kali. Kemudian 3 pangkat turun kan? Ya, 1 kali. Nah, betul tadi bahwa rasio fenotip anakannya pada persilangan monohibrid adalah 3 dibanding 1. Ya. Nah, kemudian untuk yang dihibrid bagaimana? Maka 3 pangkat karena dihibrid 2. 1 kali. Kemudian 3 turun pangkat 1 tapi 2 kali. Nah. Ya, kemudian turun 3 pangkat 0. 1 kali. Sehingga memiliki rasio 9, 3, 3, 1. Terbukti kan? Ya, tadi persilangan yang dihibrid yang mengamati 2 sifat beda yaitu bentuk bulat dan warna kuning ya. Bulat lonjong dan kuning hijau tadi, maka anakannya akan memiliki rasio fenotip 9, 3, 3, 1 nih. Bulat kuning, bulat hijau, lonjong kuning, lonjong hijau itu rasionya adalah 9, 3, 3, 1. Oke, tadi kalian akan jelas tadi ya kalau kalian masih ingat tadi papan catur yang Ibu tuliskan. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang trihibrid? Nah, kalau trihibrid pangkat tertingginya adalah 3. 1 kali. Kemudian, ya ada yang bisa berapa kali? Ya, 3 kali, betul. Lanjut. Berapa kali nih? 3 pangkat berapa? Oke, 3 pangkat 1 ya. Oke. Dan terakhir 3 pangkat 0 1 kali. Sehingga nanti kalian bisa buktikan sendiri bahwa rasio
fenotip pada persilangan yang mengamati 3 sifat beda itu adalah 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu rasa untuk episode kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Untuk episode selanjutnya semoga kita bisa membahas mengenai persilangan pada poin yang lainnya. Oke nak, selamat belajar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.